Dengar lagu sedikit. Pak Budi, good morning. Pernah dengar lagu ini? What's by the Bee Gees. Ya. Ibu Stella, apa kabar? Udah lama gak jumpa. Dengar lagu ya. What's dari the Bee Gees. But let me find you gone, cause that would bring a tear to me. Ini words. Kenapa words? Karena ada hubungan dengan kita punya topik hari ini, yaitu communication series ya. Baik, jadi ada banyak kita stop dulu. Nanti terlalu kelamaan nyanyi, kita jadi kesuran ya. Oke, words by the Bee Gees karena dia ada hubungan dengan topik hari ini, communication series tentang listening. Oke, jadi listening is not waiting to talk. Mendengarkan itu bukan berarti kita menunggu giliran untuk berbicara. Kenapa dipilih judul ini? Karena selama ini setelah sekian tahun saya di profesi ini, saya merasa komunikasi adalah yang paling sulit ya dibandingkan yang kompetensi yang lain atau keterampilan yang lain. Jadi biasanya orang sudah bisa tahu dia apa itu teori mendengarkan, tapi dia mungkin tidak mau mendengarkan. Ini yang paling ribet. Kalau kita mau bahas tentang kepemimpinan, ya kita bahas kepemimpinan, banyak sekali pakar-pakar mengatakan sebetulnya seorang leader, memang nggak semuanya ya, tapi ada ya sebagian ya, bukan mereka itu tidak pandai mendengarkan, namun mereka itu tidak mau mendengarkan. Nah, tidak mau mendengarkan itu juga banyak alasannya. Oke, good morning Pak Kevin. Jadi kenapa tidak mau mendengarkan? Karena mereka itu sibuk. Mereka itu banyak sekali urusan yang mau di-handle, sehingga mereka itu tidak mempunyai waktu yang cukup ya untuk ini ya apa namanya itu mendengarkan anggotanya. Sehingga alasan mereka itu adalah saya sibuk. Tapi yang lebih parah lagi adalah bukan karena dia sibuk, tapi karena mereka itu beranggapan sesuatu yang diucapkan oleh anggotanya itu adalah sesuatu yang tidak penting. Mereka ada lagi yang lebih penting yang harus mereka handle, sehingga kalau ada keluhan dari anggota atau semacam laporan dari anggota, itu tidak penting. Nah, sama hal juga ada orang kasih contoh di rumah. Ya, biasanya kan lebih banyak ya, kebanyakan suami bekerja di luar, balik pulang ke rumah udah capek duduk situ, mungkin sedikit santai nonton TV atau lagi minum kopi gitu, ada komplain dari sang istri atau dari anak-anak tentang apa yang terjadi di hari itu. Ini juga sang suami ini tidak bisa lagi mendengarkan, udah terlalu capek gitu, udah kerja seharian 7-8 jam di kantor, apalagi masalahnya banyak, sehingga tidak mau lagi mendengarkan. Bisa nggak mendengarkan? Bisa, tapi tidak mau mendengarkan karena sudah capek. Nah, jadi hari ini kita mau khusus ya, kita mau bahas sebenarnya mendengar dan mendengarkan itu sama nggak ya? Di bahasa Inggris sangat beda jauh ya. Ada listen atau ada hear gitu ya. So listen and hear, they are not the same, they are different ya. Jadi tidak sama. Mendengar itu secara alamiah semua orang bisa mendengar suara. Seperti kalau kita talk show melalui IG Live ini, ya baik yang live maupun yang IGTV, orang bisa saja saya mendengar tapi saya tidak simak apa artinya. Oke. Nah, kalau listen itu saya betul-betul menyimak, saya mendengarkan apa yang disampaikan. Ya, ini ada Coach Wahyudi mungkin lebih banyak ininya ya, pengalaman dan ilmu di NLP, lebih tahu kalau listening itu seperti apa gitu. Nah, jadi listening is not waiting to talk. Nah, banyak orang kalau dia mendengarkan, sedang mendengar atau mendengarkan, dia anggap itu dia nanti kalau begitu sudah selesai dibicarakan oleh si pembicara, apa yang dia mau jawab. So, ini saya ada sedikit catatan, mungkin nanti saya bisa share juga dengan Anda ya.
Jadi it's not waiting to talk. Bukan nanti habis dia bicara, giliran saya berbicara. Nah ini terjadi nggak di meeting, ya di meeting ya. Jadi Pak Kevin juga hadir ini, mungkin pasti tahu. Kalau ada meeting rapat kerja di kantor atau di tempat mana gitu, atau di Anda punya yayasan di mana orang sedang berbicara, kita ini sedang mempersiapkan satu jawaban. Ini apalagi kalau saya tidak setuju dengan pendapatnya, begitu nanti si A berbicara, nanti saya akan sampaikan ide saya. Saya sampaikan saya punya gagasan bahwa saya tidak setuju, bahwa saya ada ide yang lebih baik. Nah, jadi pada saat itu mereka sudah tidak mendengarkan lagi. Jadi manusia itu kan kemampuannya terbatas. Pada saat dia mendengarkan, dia tidak bisa sambil mempersiapkan apa yang hendak dia sampaikan. Ya, jadi maka di listening skills ada teori mengatakan bahwa waktu Anda sedang mendengarkan, jangan pikirkan yang lain-lain. Dengarkan apa yang sedang dia bicarakan. Ya, nanti kalau misalnya setelah dia berbicara, ada yang kurang dipahami, baru Anda boleh bertanya gitu. Jadi jangan ada semacam kesimpulan dulu, jangan ada semacam persepsi yang mungkin salah, atau ambil satu kesimpulan lah kita bilang ya, ini pasti begini artinya. Nah, sering sekali ini yang membuat kita itu tidak bisa jadi a good listener. Tidak bisa jadi seorang pendengar yang baik. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau belajar tentang listening, ini ada satu kutipan dari Stephen R. Covey yang tulis The Seven Habits of Highly Effective People. Sangat bagus ya. Jadi di situ ada 5 tingkat mendengarkan. Listening ya, bukan hear ya, bukan hearing, bukan hear, tapi listen, betul-betul listen. Nah, yang paling jelek dari 5 tingkat ini, dia taruh di 5 tingkat kelima, yaitu tidak mendengarkan sama sekali atau ignore. Tidak mendengarkan sama sekali, berarti dia itu tidak, alasannya banyak ya, tidak interest ya, tidak tahu artinya, mungkin bahasa yang berbeda membuat dia tuh merasa jenuh. Tidak mendengarkan sama sekali. Nah, kalau gitu yang kedua itu adalah orang seolah-olah dia mendengarkan. Ini di tingkat keempat yang kurang baik ya. Seolah-olah dia mendengarkan padahal dia tidak mendengarkan. Tapi dia pura-pura mendengarkan. So, yang keempat ini adalah pura-pura mendengarkan, oke? Nah, jadi kalau gitu orang kan bisa tahu ya, di training saya yang offline dulu, kalau di online apalagi ya, oke? Jadi saya bisa lihat orangnya kelihatannya serius, kelihatannya itu dia concentrate, ya, tapi dia tidak mendengarkan. Ini di sini ada Ibu Stella juga yang punya sekolah, banyak anak-anak sekolah di situ ya, Santo Nicholas School. Mungkin guru-gurunya pasti tahu, guru-guru yang profesional pasti tahu. Anak-anak itu kalau pura-pura mendengarkan, ya, itu cuma gayanya saja, tapi mendengarkan atau tidak. Nah, kecuali ini nanti tanya sama Coach Wahyudi, kalau misalnya orang yang belajar itu banyak pakai, misalnya mendengarkan, dia mungkin tidak perlu lihat Anda, ya. Auditorinya bagus, dia tidak perlu lihat Anda, tidak perlu pakai visual, tapi dia bisa mendengarkan. Ada orang yang pandai acting, pura-pura mendengarkan sepertinya dia, tapi dia tidak mendengarkan. Nah, yang ketiga itu adalah dia mendengarkan secara selektif. Selektif itu artinya apa yang saya suka, saya dengar, saya mendengarkan, saya simak apa yang saya suka. Tapi kalau jumpa ada topik-topik yang tidak saya suka, di situ saya sudah skip. Ya, saya skip. Nah, itu berarti mendengarkan secara selektif. Nah, selektif ini bahayanya apa? Ya, bahayanya kalau kita tidak tahu sebetulnya di dalam satu conversation yang kita mendengarkan itu, apa yang memang kita butuhkan, apa yang tidak kita butuhkan, kita nggak tahu. Oleh karena itu, kita itu juga sangat sulit membedakan. Maka hati-hati dengan mendengarkan secara selektif. Nah, yang bagus itu adalah yang 1 dan 2. 1 dan 2 itu adalah yang 2 itu dulu ya. Jadi tadi yang paling jelek itu kan di paling bawah ya, tidak mendengarkan. Nomor 4 itu baru pura-pura mendengarkan. Ketiga itu selektif. Keempat itu adalah attentive.
attentive dari attention, memperhatikan. Jadi dia mendengarkan secara perhatikan. Oke. Nah, ini ada Pak Tan, ada orang pura-pura listen di IG and Zoom ya, itu memang. Tapi kita nggak tahu ya, kalau dia di IG saya kan nggak lihat Anda punya wajah, saya nggak tahu apakah Anda itu pura-pura atau Anda itu gimana. Tapi kalau Zoom, saya bisa lihat orangnya, tapi mungkin dia tidak mendengarkan. Kita nggak bisa terlalu cepat ambil kesimpulan ya. Oke. Nah, jadi kalau mendengarkan secara attentif, kita itu memperhatikan secara keseluruhan. Kita itu tidak ada pilih kasih. Misalnya tidak ada pilih-pilih, ini yang saya ada interest di situ baru saya dengar, kalau nggak ada interest saya nggak dengar. Nah, itu kan berarti sudah bagus ya, attentive. Nah, menurut Stephen Covey yang paling bagus itu adalah mendengarkan secara emphatic listening. Apa itu emphatic listening? Dia bukan hanya active listening, tapi dia juga termasuk emphatic listening. Emphatic itu mendengarkan secara empatik. Nah, mendengarkan perasaan. Jadi ini kan sulit ya. Orang bertanya, mendengarkan perasaan itu sepertinya gimana? Masa perasaan bisa didengarin? Ya, dari apa saya mendengarkan? Saya bisa lihat orang dari dia punya wajah, ya, apakah dia sedang berperasaan galau atau gimana? Tapi kalau mendengarkan bisa nggak? Nah di sini, ya, jadi kalau listen atau listening, jangan hanya dengarkan suaranya saja. Oke? Atau jangan dengarkan dia punya kata-kata saja. Jadi kita harus mendengarkan dia punya body language. Nah, body language bagaimana kita mendengarkan? Jadi sebenarnya body language itu dia mendukung apa yang diucapkan oleh seseorang. Kalau saya bilang saya itu sangat senang sekali di pagi hari ini bisa ketemu teman-teman di udara via IG ya atau Instagram. Kalau saya tidak senyum, ya berarti saya nggak senang. Nada saya itu tidak kedengaran senang. Walaupun saya bilang senang, tapi orang tahu saya itu nggak senang. Begini caranya, Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali bisa jumpa Bapak Ibu di IG Live pagi ini. Kalau seperti ini saya nggak senang. Kalau saya ada senyum sedikit, semangat saya sedikit, Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang pagi ini bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita bahas tentang listening. Jadi di communication series ini, kita ini akan bahas sama-sama apa sebetulnya listening is not waiting to talk. Nah, seperti ini berarti saya senang. Okay, so you have to listen to the intonation ya atau the voice, suaranya. And then dengarkan kata-kata, arti dari kata-kata itu, lalu dia punya body language. Body language kan termasuk kalau via IG ini seperti ini atau Zoom ini kan cuma hanya tangan bisa dilihat ya, ekspresi wajah, tapi selengkapnya itu nggak bisa Anda lihat ya. Tapi sudah cukup. Ekspresi wajah itu sudah sangat cukup sekali untuk ini ya. Nah, hadir teman saya Pak Frankie ini. Saya kalau lihat Pak Frankie join ini, saya nggak bisa lupa mengucapkan terima kasih dan terima kasih ya. Pak Frankie lah yang ajak saya pertama kali bicara di IG Live ini. Oke, ada Ibu Goda juga, welcome. Jadi ini yang saya mau sampaikan. So sekali lagi saya ulangi, 5 tingkat listening atau mendengarkan dari Stephen Covey. Tingkat yang paling jelek adalah tidak mendengarkan. Oke. Yang keempat adalah pura-pura mendengarkan supaya kelihatannya sopan itu ya. Ketiga itu adalah mendengarkan tapi selektif. Apa yang dia suka dia dengarkan, yang tidak suka dia tidak mendengarkan. Lalu yang kedua, ya nomor 2 yang baik ya, itu adalah attentive listening. Jadi dia mendengarkan secara atentif, attention, perhatian ya, itu perhatikan itu bagus. Dan terakhir tadi saya bilang adalah mendengarkan secara emphatic listening. Jadi orang mendengarkan itu dia bukan hanya mendengarkan kata-kata dari artinya, tapi sekaligus dia cari tahu emosi seseorang itu gimana. Emosi itu dari intonasi suara itu match nggak dengan kata-katanya, match nggak dengan dia punya ini, dia punya body language, ya, intonationnya itu match nggak gitu. Oke. Jadi ini yang mau saya sampaikan.
beberapa poin. Jadi di sini juga saya juga ada sedikit catatan ya. Nah, jadi hambatan-hambatan yang di dalam komunikasi terutama di mendengarkan itu adalah gini. Kalau saya sudah tidak tertarik sama satu topik ya, saya sudah malas. Ya, kalau saya ikutin seminar yang topiknya itu bukan saya punya keinginan, saya punya kebutuhan, ya terlalu ilmiah misalnya ya, terlalu banyak sekali jargon atau banyak sekali contoh-contoh yang istilah-istilah yang saya tidak bisa dapat mengerti, saya cenderung malas. Oleh karena itu saya jadi tidak mendengarkan. Nah, jadi ini jangan salahkan kalau misalnya Anda jumpa dengan orang yang tidak mendengarkan. Ini saya selalu dapat komplain dari peserta training saya. Dia bilang, Pak, saya bicara dengan seorang calon customer, tapi dia tuh sepertinya tidak mendengarkan saya. Apakah dia tidak sopan? Apakah dia tidak apa? Saya bilang bukan. Karena apa yang Anda sampaikan, kemungkinan juga ya apa yang Anda sampaikan itu tidak dapat dicerna oleh orang itu. Oke? Nah, jadi kita ini sebagai sender, sebagai pengirim pesan, juga harus hati-hati. Jangan terlalu cepat ada satu kesimpulan bahwa dia tuh tidak mendengarkan karena dia tuh kurang sopan, karena dia tidak mau mendengarkan saya dan sebagainya. Coba you perhatikan apa yang Anda ucapkan itu sebenarnya sudah oke atau belum gitu ya. Oke. Lalu sebagai seorang listener, tadi saya bilang jangan anggap itu adalah waiting to talk ya. Nanti habis dia bicara, oke, giliran saya. Kalau gitu nanti ada completely tidak mendengarkan sama sekali. Jadi itu tadi topiknya nggak sesuai, oke. Kemudian kita punya fisik. Ya, fisik ini penting sekali. Kalau saya selalu mengatakan, kalau besok Anda punya satu meeting yang penting, atau Anda mau jumpa dengan seorang customer, Anda mau bicara bisnis dan lain sebagainya, there you have to be a good listener kan? You jaga you punya fisik. Kalau fisiknya tidak kuat ya, Anda cenderung misalnya malas, ngantuk, capek misalnya, Anda tidak bisa mendengarkan secara baik. Kalau Anda sudah beli satu seminar atau training yang cukup mahal ya, saya punya nggak mahal, saya punya murah, tapi bukan berarti murah itu terus boleh tidak sehat ya. Jadi Anda siapkan malam ini tidur lebih awal, mempersiapkan pertanyaannya ya, nanti Anda itu bisa jadi seorang listener yang baik. Nah, listener, pendengar itu juga ada termasuk yang aktif dan yang pasif. Ya, kalau passive listener, dia cuma dengar saja atau mendengarkan saja, okay? Tapi dia itu tidak aktif. Dia itu tidak melakukan sesuatu. Okay? I just want to hear what you talk. Hear what you talk, not listen to what you speak. Ya, jadi itu beda ya. Hear what you talk or listen to what you speak. Jadi kalau begitu dia pasif. Okay? Nah, jumpa nanti ada di tengah-tengah dia punya training atau seminar itu ada yang bagus bagi dia. Oke, dia baru nyalakan dia punya tombol. Oke, dia mendengarkan. Tapi nanti kalau udah sampai ke sesuatu yang tidak interesting lagi, di situ dia nggak mendengarkan lagi. Oke, jadi ini adalah sangat berbahaya. Nah, kita bicara sekarang active listener. Banyak ya kalau Anda mau tahu teorinya yang lebih mendalam di Google itu banyak yang just ketik active listener aja ya. Active listener yang saya pernah ketahui, pernah saya pelajari adalah jangan hanya diam saja mendengarkan. Jadi waktu Anda mendengarkan itu harus ada sedikit respons, ya, ada sedikit seperti feedback kepada si pembicara. Tidak perlu Anda jawab panjang-panjang. Ya, active listener itu justru mereka itu jawabnya pendek-pendek gitu. Oh iya, masa? Lalu gimana? Apa yang terjadi kemudian? Ya, nah seperti ini. Kok bisa begini? Lantas bagaimana? Ya, ini adalah satu respon yang singkat yang bisa membuat si pembicara itu bisa tambah memberikan information. Seorang listener yang aktif itu justru dia mau mendengarkan lebih banyak. Apalagi dia adalah seorang coach. Kalau saya adalah seorang coach, saya sedang memberikan coaching kepada saya punya anggota atau saya punya passion. Saya tentu harus bersabar
Sudah saya bertanya, saya harus pandai mendengarkan. Nah, repotnya in communication secara umum, banyak orang mau bertanya, bisa bertanya, tapi setelah bertanya dan mereka itu tidak mampu mendengarkan dengan baik. Oke. Jadi seperti gini. Nah, kalau tadi saya bilang active listener bukan hanya bisa kasih feedback, ya, kasih semacam pancingan supaya orang tuh bisa lebih banyak berbicara, ya. Tapi dia punya sikap duduk juga nggak boleh salah. Oke? Jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan, kalau Anda sedang mengikuti suatu meeting, di meeting itu apalagi kalau direkturnya hadir, CEO-nya hadir, orang duduk masih tegak semua. Nah, tegak itu bagus. Ya, kalau Anda nggak duduk tegak, Anda tidak bisa mendengarkan dengan baik. Atau kalau Anda tidak duduk tegak, ya, orang akan menilai Anda itu tidak merupakan seorang listener yang baik. Ya, jadi dari sikap duduk pun itu berpengaruh terhadap Anda punya kemampuan untuk mendengarkan. Oke? Nah, jadi misalnya Anda sebagai pendengar suka nggak melakukan gangguan? Misalnya kalau di training saya, Bapak Ibu dengar nggak ini? Ini namanya pen clicking. Kalau di training offline saya itu, saya sediakan pulpen yang tidak pakai klik, tapi yang pakai tutup buka gitu aja. Saya nggak ada contoh di sini. Oh ada. Oh nggak ada contoh. Jadi pulpen yang tidak pakai klik-klik ini hanya buka tutup aja. Itu tidak mengganggu speaker. Tapi kalau di dalam meeting itu ada 5 orang atau 10 orang, ada 2 orang gini aja karena iseng, gini aja, ya. Itu adalah satu distraction. Itu adalah gangguan. Ya, mungkin banyak orang tidak tahu. Dia sendiri tidak tahu. Dia sebagai seorang listener, dia tidak tahu bahwa dia sedang mengganggu orang lain, tapi sebenarnya dia tuh sedang mengganggu, ya. Ini yang sangat tidak baik. Jadi kalau di meeting, kalau Anda adalah chairperson atau Anda yang menyelenggarakan meeting, jangan sediakan pulpen yang ada klik gitu, ya. Jadi pen clicking itu sangat mengganggu sekali. Ya. Jadi macam-macam ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya ulangi, orang tidak mendengarkan itu bukan karena dia nggak pandai mendengarkan, tapi dia itu bisa saja tidak mau mendengarkan. Nah, tidak mau mendengarkan itu juga banyak sekali dia punya alasan, ya, karena dia memang tidak suka topiknya dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian masih banyak sekali, ya. Jadi di communication series ini sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau Anda sebagai speaker, Anda bukan listener, ya. Sebenarnya Anda punya prestasi sebagai speaker. Speaker dalam hal ini bukan berarti harus bicara di seminar atau di training atau Anda bicara di satu forum yang ramai dan sebagainya, bukan, ya. Anda bicara di depan 2-3 orang pun, itu Anda juga sebagai seorang speaker, kan? Ya, bukan talker tapi speaker. Itu juga harus hati-hati. Ya, jadi bukan karena Anda tidak pandai menyampaikan, tapi perilaku si listener ini yang mungkin membuat Anda itu jadi tidak nyaman, ya. Jadi sehingga Anda gagal jadi seorang speaker yang baik. Ya, ada seorang teman di sini, dia tanya, Pak Tan, izin tanya gimana agar yang kita sampaikan bisa didengarkan dengan baik oleh tim maupun staff, ya. Oke, terima kasih. Supaya mereka bisa dengarkan. Nah, ini jadi cara delivery-nya, oke, supaya mereka itu lebih tertarik, lebih mau mendengarkan, dengan lebih efektif, ya. Ya, di delivery, ya Bapak Ibu ingat aja beberapa hal di sini, oke. 3V itu tolong diingat baik-baik, ya, 3V. Jadi waktu Anda menyampaikan itu ada 3V namanya. Nah, tidak ada urutannya, ya. Saya nggak pakai urutan, tapi V salah satunya adalah verbal. Verbal itu adalah kata-kata yang diucapkan. V itu adalah, satu lagi adalah visual. Visual itu adalah dia punya body language, ya. Body language, ya. Jadi 3V. Kemudian ada satu lagi adalah intonation. Nah, intonasi suara, kalau Bapak Ibu salah menggunakan intonasi suara, oke, ya. Jadi arti itu bisa lari. Artinya bisa lari. Bilang mahal. Kalau mahal, nada seperti gini,
dan mahal jadi beda. Lebih mahal daripada mahal. Oke. Jadi intonation, sekali lagi ya, intonation. Oke, satu, kemudian body language, kemudian kata-kata yang dia ucapkan. So, perhatikan ini aja, kata-kata diucapkan, body language-nya, tangan, gerakan wajah, ekspresi wajah, tangan, dan pokoknya body language deh ya. Kemudian satu lagi adalah intonation. Dengan demikian, Anda sudah bisa lebih baik membuat ini. Nah, kalau dalam meeting, pendengar itu ada yang ngaur, ada yang tidak mendengarkan, apakah itu pura-pura mendengarkan atau tidak mendengarkan. Saya mau share satu tips untuk Bapak Ibu sekalian pagi ini yang menyelenggarakan meeting ya. Oke. Kepada listener yang kurang attention atau kurang attentive, Bapak Ibu harus ada semacam interaksi dengan mereka. Oke. Adakan semacam interaksi dengan mereka, artinya adakan tanya jawab. Adakan two-way communication. Jadi jangan hanya Bapak Ibu saja yang berbicara, tapi harus juga bertanya kepada mereka itu untuk menjawab. Oke. Nanti di sesi terakhir nanti saya kasih satu tips ya, mungkin sudah pernah saya share di IG Live ini, tapi saya ulang sekali lagi ya, nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi jangan hanya kita bicara sendiri aja, ya. Jadi tapi kita juga harus ada interaksi dengan mereka. Nah, seperti IG Live ini, kan ada kan? Jadi ada teman untuk bertanya, jadi ada yang mau sharing, mau apa. Jadi kita ini bisa lebih aktif. Jadi listener itu pun lebih baik. Nah, sebelum mengakhiri, saya mau sampaikan juga dulu satu yang mendengarkan curhat. Nah, kenapa orang suka dengan a good listener? Karena mereka itu bisa mendengarkan curhat orang lain. Kalau saya curhat, ya, saya menyampaikan keluhan saya mau dong, ada orang mau mendengarkan saya. So, listening is very important. Mendengarkan dan berbicara sepertinya mana yang lebih sulit dilakukan. Nah, kalau Anda mau tahu saya punya pandangan pribadi ya, sebenarnya mendengarkan itu lebih sulit daripada just talking ya. Talking, speaking itu bisa lebih gampang daripada, bukan berarti saya speaker, saya bilang gini, bukan. Memang dalam teori pun mengatakan listening itu sulit. Karena kita ini tidak ada tanggung jawabnya. Kita duduk situ, kita dengar nggak dengar, orang nggak tahu. Sehingga Anda punya pikiran boleh buyar. Anda punya fisik, secara fisik Anda di dalam ruangan itu. Tapi Anda punya mental, Anda tidak berada di situ. Oke, Anda punya pikiran tidak di situ. Anda ada di lain tempat. Maka kalau mau jadi listener yang betul-betul bagus, itu tidak gampang. Seperti tadi saya bilang, mendengarkan orang curhat. Mendengarkan orang komplain. Kenapa mendengarkan komplain itu sulit? Karena belum apa-apa Anda sudah tidak suka dengan orang yang komplain. Nah, ini datang lagi ini pelanggan. Ini pelanggan cerewet. Ya, nanti dia pasti mau komplain lagi. Sehingga Anda itu sudah mempunyai memberikan label kepada pelanggan yang komplain. Pasti mereka itu nggak make sense, pasti mereka itu marah, pasti mereka itu begini begitu. Sehingga Anda tidak mungkin bisa jadi listener yang baik lagi. Maka nanti di tanggal 8/9 saya ada kasih training tentang customer satisfaction atau how to deliver an excellent service. Di situ Bapak Ibu kalau ikut bisa tahu ya, ada handling complaint. Nah, handling complaint Anda itu betul-betul harus buang jauh-jauh bahwa pelanggan itu tidak baik ya. Jadi kalau Anda sudah kasih label ke pelanggan yang cerewet itu, Anda tidak bisa lagi mendengarkan dengan baik. Oke, terakhir ya, ini saya mau sampaikan satu tips. Di meeting kalau misalnya ada team members atau anggota staff ya, whatever lah ya, tapi orang sendiri ya, orang diri sendiri, yang tidak disiplin mengikuti training, dia di situ lagi main HP atau lagi main pen clicking gitu ya, Anda boleh ajukan pertanyaan. Namun waktu Anda mengajukan pertanyaan, bukan panggil orangnya dulu. Oke, misalnya di situ ada namanya Herman, contoh aja ya, Herman lagi tidak concentrate. Anda jangan bilang, Herman, saya mau tanya begitu ya. Jadi itu nanti dia sudah siap ya.
Jadi kalau Anda mau kasih sedikit pelajaran kepada anggota yang mungkin sedikit kurang disiplin, Anda itu boleh ini dulu, ajukan pertanyaan. Ya, ini ada sebuah pertanyaan, bla 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 pertanyaannya. Oke, Saudara Herman silakan menjawab. Nah, di situ tiba-tiba namanya dipanggil, sedangkan pertanyaannya sudah lewat. Dia itu sangat sulit sekali menjawab. Kenapa? Karena dia tidak mendengarkan pertanyaan yang sudah lewat. Pertanyaan dulu, baru namanya disebut. Sehingga itu dia sudah khawatir ya. Tapi kan kita punya anggota sendiri, tidak perlu kita buat dia malu terlalu lama di dalam forum. Kita cepat minta teman yang di sebelah untuk menjawab. Ya. Tapi kalau kita panggil nama dulu, Herman, kamu jawab. Dia sudah bangun, sudah tanda kutip bangun ya. Dia sudah bisa prepare, dia sudah bisa standby. Ibu Goda boleh coba nanti anak-anak ya kalau kasih training gitu ya. Nah, jadi kita lemparkan dulu satu pertanyaan, baru kita sebut siapa yang jawab ya. Mau si Herman, mau si Anita, mau si Ros, mau si siapa, kita baru sebut namanya. Itu akan sangat bermanfaat bagi mereka dan kita sendiri ya. Jadi meeting itu bisa nanti jadi lebih tentram. Oke, jadi itu dulu Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bahas listening is not waiting to talk. Be a good listener. Jadi Anda belajar bagaimana jadi seorang listener yang baik. Pasti banyak disukai, banyak teman. Ya, ini ada satu joke, tapi bukan joke saja, tapi memang ini benaran. Saya tanya, mau kemana Pak? Oh, aku mau ke Siantar. Ngapain? Oh, mau curhat di sana. Tuh, mau curhat kenapa nggak bisa di Medan? Ya, dibilang di Siantar sana ada teman yang sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Dia mau mendengarkan saya secara empatik. Dia bisa mengerti perasaan saya. Dia bisa mengerti apa yang saya bicarakan. Jadi dalam hal ini, maka orang curhat pun suka sekali cari orang-orang yang mau mendengarkan. Pak Iskandar baru gabung ya, jadi kita ini sudah mau berakhir. Nanti Pak Iskandar bisa bisa view di saya punya IGTV ya. Jadi saya lagi cari lagi cari ke topik-topik yang bagus. Mungkin masih di communication series atau nanti kita bisa pindah ke leadership series ya. Silakan kirim message ke saya jika Anda ingin mendengarkan sesuatu. Tapi kalau yang saya bisa ya, kalau saya bukan Superman semuanya saya bisa, tapi kalau pas saya bisa atau saya bisa cari bahannya di laptop saya akan bersedia share dengan Anda. Oke, sekian dulu hari ini Smart Managing Talk yang ke-17. Ya, tadi kita bicara tentang listening is not waiting to talk. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih sudah gabung. Sampai jumpa di minggu yang akan datang ya. Nanti kita cari lagi topik yang bagus. Terima kasih.